Ya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 22. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ya. Saudara, saya akan berikan tema, jangan pernah melawan hamba Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melawan hamba Tuhan. Dosa yang satu ini sangat serius. Ketika kita melawan atau menentang orang yang diurapi Allah, itu akan mendatangkan murka Allah yang tidak main-main, sehingga tidak ada lagi pemulihan. Sebenarnya hamba Tuhan juga adalah manusia berdosa sama seperti kita. Tetapi karena Allah telah pilih dia, Allah telah pisahkan dia, Allah telah khususkan dia bagi kepentingan kerajaannya, ini benar-benar harus dihargai, diterima. Itulah yang Tuhan mau. Tetapi faktanya orang Israel tidak menghargai nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, malah mereka suka menghina, bahkan mengutuk hamba Tuhan, dan kebiasaan buruk itu masih berlaku sampai sekarang. Makanya dengan data-data yang ada, saya mau katakan bahwa hamba Tuhan spesial di mata Allah. Bukan saja kepada gembala-gembala kita masing-masing, akan tetapi kepada semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Harus kita hormati dan hargai. Mungkin ketika kita dapati ada hamba-hamba Tuhan yang pintar khotbah, bagus cara penyampaiannya, tetapi tidak sesuai dengan kelakuannya. Yesus katakan, kita tetap harus mendengar apa yang disampaikannya, tetapi jangan ikuti kelakuannya. Matius 23 ayat 2-3. Contoh, Anda mendengar khotbah pendeta berkata jangan minum mabuk, tetapi dia sendiri minum mabuk. Anda mendengar khotbahnya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Masalah kesalahan hamba Tuhan, kalau dia benar-benar melanggar Tuhan pasti akan hajar dia. Jangan kita berpikir bahwa hamba Tuhan itu akan lepas dari hajaran atau hukuman Tuhan. Tidak. Ketika dia menyampaikan firman tapi dia sendiri tidak pernah melakukan apa yang dia sampaikan, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang pasti kita dengarkan aja apa yang diajari, tapi jangan pernah kita ikuti kelakuannya. Ya, Matius 23 ayat 16 dan 17, Lukas 12 ayat 47, 48, Bilangan 21 ayat 4, ya 6 dan 7. Saudara bisa lihat di sana. Harun dan Miriam. Padahal mereka berdua adalah saudara kandung Musa. Karena mereka suka ngomong-ngomongin Musa di belakang, suka sindir, bahkan memprovokasi orang untuk membenci Musa dan menjatuhkan Musa dan berani mengata-ngatai Musa. Akhirnya si Miriam itu kena penyakit kusta. Saudara, meskipun saudara kandung, tapi yang jadi masalah Musa itu yang dipilih Tuhan. Ya. Jadi hati-hati melawan orang yang dipilih oleh Tuhan. Meskipun kita saudara, ingat mereka adalah pembela. Ya, mereka ada pembela di belakangnya, yaitu Tuhan. Bilangan 12 ayat 8-9. Seandainya ada jemaat biasa yang orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjaga kekudusan begitu luar biasa, hati-hati jangan ganggu. Karena ada Tuhan di belakang dia. Galatia 6 ayat 17. Saudara bisa lihat di sana. Pada waktu Paulus baru bertobat, dia berkata, jangan susahkan saya, karena dalam diriku ada tanda-tanda milik Kristus. Ketika Paulus baru bertobat, banyak sekali orang membenci dia, bahkan menghina dia kemana-mana. Hati-hati. Begitu juga kalau ada orang tua memaki anaknya yang sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan, atau sebaliknya anak memaki-maki orang tua yang takut akan Tuhan, atau istri memaki-maki suami, atau suami memaki-maki istri, dan sebaliknya. Ingat, hati-hati dengan perkataan mulut kita, karena orang-orang yang takut akan Tuhan pasti dibela oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.